Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memperkenalkan, saya atas nama Alvin Rofiki dari Prodi PAI kelas 3A. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Fajri Shodiq SAG dengan makul filsafat Islam, yaitu yang berjudul Takdir atau Kebebasan Manusia menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebelum kami menjelaskan dari materi kali ini, di sini kami akan membacakan profil dari Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Jadi nama panjang beliau ialah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu atau yang disebut dengan Al-Asy'ariyah. Beliau dilahirkan di Basrah dan beliau wafat di Baghdad dan dimakamkan di antara Karka dan Bab al-Basrah. Jadi beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ketika beliau berusia 10 tahun, ibunya menikah dengan Al-Jubai'i, seorang tokoh Mu'tazilah terkemuka di Basrah. Jadi di saat itulah Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengikuti atau mempelajari terhadap ayah tirinya tersebut. Jadi sehingga beliau Abu Hasan Al-Asy'ari menekuni akidah Mu'tazilah kepada ayahnya. Sampai kemudian beliau benar-benar menjadi pakar di kalangan Mu'tazilah sehingga sekitar 40 tahun. Jadi dari berumur 10 tahun sampai berumur 40 tahun beliau memperdalam atau memahami atau berfaham Mu'tazilah yang didapatkan dari ayah tirinya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Al-Asy'ari kemudian merasa tidak puas terhadap ideologi Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal, yang tak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Jadi inti dari pemahaman Mu'tazilah itu yaitu mendahulukan akal, seperti itu. Jadi dari keluarnya Abu Hasan Al-Asy'ari dari aliran Mu'tazilah, banyak para pengkaji tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah yang telah dianut selama berpuluhan-puluhan tahun itu. Yang ada hanya interpretasi yang bermacam-macam. Kemudian di sini kami akan menjelaskan takdir menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi apa itu takdir menurut Abu Hasan Al-Asy'ari? Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya inti permasalahan atau takdir menurut para ahli ideologi adalah perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah atau manusia. Makna takdir dalam aliran teologi yakni berkisah seputar keterpaksaan dan kebebasan memilih para perbuat manusia. Berikut penjelasannya. Jadi aliran ini digurui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau berpendapat bahwasannya perbuatan hamba seluruhnya berdasarkan pada keinginan dan kehendak Allah. Jadi semua yang dilakukan oleh hambanya atau oleh manusia itu semua tergantung atau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan hamba terkait dengan segala ketetapannya. Dalam aliran ini mereka memiliki konsep kasbi, yakni usaha manusia berupa keaktifan manusia. Jadi penciptaan dikuasai oleh Allah dari segi pelaksanaan kekuasaan oleh manusia. Dengan kata lain, Allah menciptakan perbuatan
ketika hamba mampu dan berkeinginan. Kemudian menurut Harun Nasution dalam bukunya berkenaan dengan masalah takdir, Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa beriman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang di dalam ajaran Islam. Permasalahan ini berkaitan dengan perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan adalah pencipta mutlak. Tidak ada yang memaksanya melakukan atau menindak sesuatu. Dia tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kebebasan manusia menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam persoalan apakah umat manusia mempunyai kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Untuk menjawab persoalan ini, Al-Asy'ari mengambil jalan tengah di antara pendapat aliran Qadariyah dan Jabariyah. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa maksud dari aliran Qadariyah dan Jabariyah. Di sini aliran Qadariyah itu beliau percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah takdir dari Allah tanpa melibatkan usaha manusia. Juga menurut aliran Jabariyah segala sesuatu yang terjadi atas usaha manusia, seperti itu. Jadi di sini Al-Asy'ari mengambil jalan tengah dari kedua aliran ini. Menurut Al-Asy'ariyah ada kalanya takdir itu dari Allah, tapi di samping itu disertakan dengan usaha manusia. Kemudian untuk mengambil jalan tengah dari kedua pendapat di atas, Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan kasbi. Dalam kurung perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah adalah pencipta atau khaliq, pencipta perbuatan manusia. Sedangkan manusia adalah yang mengupayakan atau muktasbih. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan dan perbuatan manusia. Secara sederhana, al-kasbi adalah terjadinya suatu atau peristiwa dikarenakan adanya daya perolehan, dan peristiwa ini terjadi melalui akuisisi atau kasbi, yang yakni manusia menggunakan daya pemberian dari Allah. Perbuatan manusia yang disebut Al-Asy'ari al-kasbi adalah sebenarnya perbuatan Allah. Dapat juga dilihat dari pendapat Al-Asy'ari mengenai kehendak dan daya yang menyebabkan perbuatan mempunyai wujud. Apabila kita melakukan sesuatu, daya yang kita punyai untuk melakukan itu sumbernya dari Allah. Misalnya kita ingin mengangkat sebuah meja. Ini bukan dengan daya kita, namun dengan daya yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Kita hanya kasbi atau hanya meraih atau memperolehnya. Jadi apabila Allah berkehendak tidak akan mampu mengangkat meja tersebut, menurut Al-Asy'ari daya itu ada yang bersifat qadimah dan orisinal, dan hadisah atau perolehan. Kemudian dalam ilustrasi lain, daya pemberian Allah itu ibarat saat ada dua orang santri yang sama-sama makan sepiring nasi. Santri yang satu, nasi satu piring cukup untuk menghilangkan rasa lapar, sedangkan santri yang lainnya, nasi satu piring tidak cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Dalam artian dari kedua permasalahan ini, daya lapar dan daya makan itu tidak dalam kuasa manusia. Jadi Allah yang meminjamkannya. Dalam kasus ini santri yang satu Allah berikan rasa lapar yang cukup dalam, sedangkan santri yang lainnya rasa laparnya sedikit dangkal. Seperti itu. Kemudian selain kasbi, sebenarnya umat manusia mempunyai kemampuan ikhtiar atau memilih. Namun kekuatan memilih ini seringkali tidak efektif, tetapi sudah menjadi
sunnatullah, bahwasanya Allah menciptakan perbuatan manusia bersamaan dengan pilihan atau ikhtiar dan kemampuan yang diciptakan oleh Allah dalam diri manusia. Manusia hanya memiliki kemampuan yang diciptakan Allah. Manusia hanya mempunyai kebebasan dan memilih dan mengupayakannya untuk berbuat suatu tindakan. Jadi semua maksud dari yang saya baca tadi, semua perbuatan itu sudah takdir Allah, tapi manusia mempunyai kemampuan untuk berusaha atau berikhtiar. Dalam hal ini, Al-Asy'ari berpandangan bahwasanya perbuatan-perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri seperti pendapat kaum Mu'tazilah, namun diciptakan oleh Allah. Misalnya, Allah menciptakan perbuatan baik atau buruk, namun seorang ingin supaya perbuatan kafir ini baik, sehingga apa yang dikehendaki seorang ini tidak dapat diwujudkan. Dalam contoh lain, perbuatan imam itu bersifat baik, namun dalam prakteknya, kemudian sampai di sini dapat disimpulkan bahwasannya Al-Asy'ariyah ini ingin mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bebas secara hakiki. Jadi manusia tersebut bebas menentukan nasibnya sendiri. Buktinya manusia tidak menguasai yang bahkan perbuatannya sendiri sekalipun. Misalnya kita berolahraga agar selalu sehat terus, namun dalam kenyataannya bisa sakit juga. Jadi hidup manusia bukan dalam kekuasaan manusia seutuhnya. Maka dari itu manusia harus bijaksana dengan mengetahui batasan-batasannya. Yang menurut Asy'ariyah, manusia harus memahami kadarnya sendiri apabila hidupnya ingin bahagia. Pernyataan ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut kadar atau ukurannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari materi kali ini. Kami atas nama Alvin Rafiqi, jika ada kesalahan mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.